Selamat datang di channel YouTube Bung Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Bung Bilal. Kali ini tepat di konten ngobrol bareng Bung Bilal bersama Ginanjar Prasetyo, sang tamu di episode pertama ngobrol, dan kali ini balik lagi untuk mengacak-acak ngobrol. Sang fotografer handal, fotografer yang wow sudah malang melintang anjay di dunia perfotografian. Pertama, pertanyaan yang paling penting buat, biasanya gue manggilnya Mas Gin ya. Oke. Pertanyaan paling penting buat Mas Gin. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya. Basa-basi banget kan? Iya, basa-basi banget. Mas, awal mula terjun ke dunia politik. Politik jauh banget. Awal mula terjun ke dunia perfotografian. Itu ceritanya gimana Mas? Kan pertama, Ani taunya ya, ente kan sebagai mahasiswa. Oke, ya. Yang apa namanya? Berkebunan ya? Iya, Pertanian. Terus sempat bikin video YouTube juga sama kayak Ane nih. Betul. Terus terjun ke dunia perfotografian, kamera segala macam. Itu awal mulanya gimana Mas? Boleh ceritain Mas? Jadi awalnya itu kan emang dari YouTube. YouTube tuh awalnya kan bikin konten tentang tanaman segala macam lah. Iya, betul. Hal-hal yang pertanian gitu. Betul. Nah, karena waktu itu masih pakai handphone dan gua rasa hasilnya itu kurang maksimal. Jadi waktu itu kepikiran buat beli kamera. Oke. Nah, alhamdulillah tuh udah beli kamera dengan tabungan, terus juga patungan juga sama bokap sebenarnya. Dan akhirnya kebelilah tuh kamera pertama gua dan yang masih gua pakai sampai sekarang tuh Lumix G7. Lumix G7 ya? Iya, nah. Setelah itu berjalan dengan waktu yang lumayan, beberapa bulan berikutnya tetap konten tuh, tapi kan karena mungkin jiwanya bukan di situ ya. Betul. Akhirnya konten tentang pertanian nggak jalan lagi. Nah, mulailah merambah ke dunia podcast. Oke. Ya kan? Ya walaupun bintang tamunya nggak terkenal ya. Nggak ada yang kenal juga. Ya. Yang kenal juga cuman circle sendiri gitu. Iya, betul. Dan akhirnya dari situ nggak jalan lagi nih kontennya. Udah benar-benar stuck, nggak ada ide apa-apa. Akhirnya sampai sekarang itu YouTube udah nggak aktif lagi. Udah nggak bikin video lagi lah buat YouTube gitu. Oke. Terus udah berapa tahun itu ya? Mungkin setahun atau 2 tahun itu kamera nggak pernah dipakai. Oke. Akhirnya ada satu titik di mana kayaknya kamera nih jarang dipakai, sayang banget. Betul. Itu harganya mahal banget waktu itu, walaupun beli second ya bisa beli 2 HP lah istilahnya. Itu secondnya gitu loh, apalagi barunya. Nah, mulai kepikiran tuh nonton video di Instagram, di TikTok. Waktu itu kan TikTok juga lagi bagus-bagusnya tuh, naik-naiknya. Akhirnya ya udahlah, mulai fotografi dari konten-konten orang-orang lah gitu. Belajar sendiri otodidak. Sampai sekarang alhamdulillah. Kayak street fotografi lah ya. Iya, gitu. Foto jalan lah ya. Betul. Itu awal mulanya berarti YouTube-nya ini akan terus vakum atau nanti akan balik lagi Mas ke YouTube Mas? Kalau itu sih gue nggak bisa janji ya, karena video YouTube akan beda rasanya kalau bikin videonya gitu loh. Jadi cara editnya, cara membungkusnya tuh beda daripada video Instagram maupun di TikTok. Walaupun sebenarnya kepikiran buat bikin Instagram itu YouTube itu aktif dengan reelsnya kan ada kan video-video yang pendeknya short videonya itu. Nah, kepikiran juga, cuman mungkin belum ada aksinya juga sih. Jadi sekarang fokus buat ngembangin Instagram karena followersnya udah mulai naik nih. Alhamdulillah, semenjak bikin konten-konten street photographer, foto orang-orang random itu naik parah followersnya ya, walaupun masih merangkak lah. Itu sih harapannya. Buat kalian yang mau tahu kontennya seperti apa sih, kontennya beliau, terus hasil fotonya beliau seperti apa, bisa cek langsung di Instagramnya beliau, nanti gua taruh di bawah. Waktu pas pertama kali bikin konten fotoin orang random Mas, ini kan pasti gue juga bertanya-tanya, ini orang kayaknya dulu nggak seberani ini gitu untuk kayak Kak minta foto segala macam gitu, atau ngobrol sama orang lah gitu, orang random lah. Awalnya ada rasa keraguan nggak, kayak
Aku nggak pede nih. Ada nggak? Coba ceritain dong. Sebenarnya awal banget pertama bikin konten foto random ini itu pikirnya berhari-hari lah. Oh. Karena gini, lu pernah nggak sih ngerasain suka sama cewek, Iya betul. terus tapi lu nggak pernah ngungkapin perasaan lu, tapi apapun yang lu lakuin itu selalu mikirin tentang perasaan dia. Pernah nggak sih lu kayak gitu? Dilema jadi jatuhnya. Iya. Jadi gue tuh ada di posisi itu kayak gue pengen ngembangin jiwa fotografer gue, tapi di satu sisi gue ada nih cewek yang gue suka nih. Emang anaknya alim sih. Iya. Anaknya alim. Saya mengaminkan itu. Iya. Ya kan, tapi gue nggak pernah ngungkapin. Oke. Gue cuman mendem aja gitu. Mungkin teman-teman yang kayak gue suka mendem pasti ngerasain lah rasanya nyeseknya kayak gimana. Nah, gue mikirin kan itu sampai berhari-hari, mungkin berminggu-minggu juga gue mikirin. Ini gue masalahnya gue udah kepikiran bikin foto random kayak gitu, cuman gue mikir akhirnya ada di satu titik gue putuskan ya udahlah, kalau jodoh nggak kemana, kalau misalnya rezekinya atau jodohnya sama dia pasti ditemuin lah sama Allah kan ya. Iya betul. Makanya ya udahlah, gue ikhlasin aja, biarkan dia terbang bebas layaknya burung merpati yang nantinya kalau misalnya jodoh kan akan kembali lagi. Iya, Ini jadi awalnya kayak gitu tuh. Nah, semenjak itu mulailah itu foto orang random awalnya di GBK, dan itu pun ngumpulin apa namanya niat untuk berani ngomong tuh susah banget. Iya. Sampai sekarang kayak gitu, kayak misalnya hari ini ada ide buat konten. Oke. Nah, itu bisa 1 menit sendiri buat tenangin diri dulu tuh di kawasan itu. Kayak aduh, ayo dong, bisa dong, semangat dong gitu. Sampai sekarang masih kayak gitu. Jadi ya mungkin bisa dibilang gue orangnya introvert, tapi dengan keadaan harus ekstrovert. Iya betul. Gitu, mau nggak mau sih begitu, biar gue juga bisa berkembang. Karena konten kayak gini itu sebenarnya menarik, dan juga gue seneng memberikan kebahagiaan berupa foto ke orang-orang. Karena nggak semua orang itu bisa ngedapatin privilege atau foto gratis gitu, jarang, apalagi foto dengan kamera profesional. Tapi pernah nggak sih mas, ada ada momen dimana si orang yang mau difotonya ini tuh nolak? Itu udah sering sih, berkali-kali udah. Awal-awal foto dimulai foto random kan di GBK tuh. Itu awalnya maruk banget gua. Jadi di hari itu gua ngambil 3 orang. Bukan 3 orang sih, 3 objek gitu loh. Untuk 3 postingan berikutnya. Betul. Gitu. Itu agak maruk sih. Iya. Karena nggak enak juga udah difotoin, kapan diuploadnya nih, gue mikirnya gitu kan. Nah, waktu itu juga ada yang nolak gitu loh. Emang bocah-bocah SMP lah kayaknya ya. Karena kalau di GBK CFD kan random kan ya, dan banyak kan anak-anak bocah lah gitu. Dan mereka ada yang nolak juga. Nah, kemarin juga ada nih di daerah foto juga, karena kan gue base-nya atau tempat biasa gue foto random tuh di foto. Jadi kalau kalian ketemu gue jangan sombong, asik. Apalin ya mukanya ya? Ya, apalin mukanya ya. Nah, di foto juga pernah lagi nawarin, "Kak, saya boleh minta waktunya sebentar nggak, Kak?" Dia langsung, "Kak, maaf saya lagi buru-buru banget," gitu. Padahal gue belum ngomong apa-apa gitu loh. Itu salah gue juga sih, nggak memperkenalkan diri kalau gue ini fotografer. Jadi gue minta waktunya dulu. Nah sekarang nih gue udah tahu nih strateginya. Pokoknya gue harus kenalin gue dulu fotografer, biar mereka tahu gue ini yang ngapain. Jadi peluang diterima itu semakin besar. Nah, jadi strateginya kayak gitu. Gue mencoba buat langsung perkenalkan diri dulu, nggak minta izin kayak, "Kak, boleh minta izinnya sebentar." Nah itu peluang ditolaknya besar banget karena dia nggak tahu kalau kita fotografer. Iya. Karena kan orang mikirnya takutnya background kita sales. Iya. Ya kan kayak, "Kak, minta waktunya sebentar." Takutnya disangkanya kita sales. Kayak di kota kan, di Koto itu banyak banget yang, tau gak sih, yang jualan jam. Oh ya. Itu kan penipu ya kalau setahu gue ya. Bener-bener ini Kak ada jam gratis tapi ujungnya bayar. Iya. Nah mungkin banyak orang-orang yang ke Koto merasa takut untuk kayak gitu. Atau ada juga mas, kayak foto udah difotoin tapi nanti minta uang. Iya. Ada juga. Ada beberapa. Emang banyak sih di Koto yang jual jasa fotografer. Nah itu tadi, karena di Koto banyak banget yang jual jasa fotografer, gue datang buat ngasih hal yang lebih spesial, yaitu foto gratis. Mulia sekali hati beliau ya. Tapi pernah gue. Ini cerita yang menarik sih. Apa?
Aduh. Ayo. Jadi Apa? gue pernah foto orang, cewek lah banyak. Nah, gue udah izin boleh di-upload di Instagram atau enggak, diizinin alhamdulillah. Nah, gue udah upload, udah mungkin bisa dibilang 24 jam lah. Oke. Gue lupa nih nge-tag akunnya, ya kan? Ada beberapa orang lah, gue lupa buat nge-tag. Akhirnya gue tag 5 menit atau berapa menit kemudian gue di DM sama yang gue foto, yang lu tag. iya, Okay. iya yang gue upload gitulah, ya kan videonya udah jadi, fotonya udah gue upload juga. Terus dia bilang, "Kak, mohon maaf ini kontennya bisa dihapus nggak, Kak? Soalnya ada hal yang vulgar. Kakak kan konten kreator, saya lihat jilbab semua, kenapa kontennya begini ya?" Disitu gue bingung kan, maksud gue Bentar, jilbab semua dalam arti apa nih? Yang difotoin? iya, Optik yang difotoin? dia tuh dia mungkin ngecek ke Instagram gue kali ya. Oh iya. Banyak yang gue foto itu cewek-cewek berjilbab Iya. gitu ya kan. Nah dia apa namanya bilangnya kalau gue nih konten gak benar segala macam lah ya. Terus dia minta buat sorry berisik ya. Dia minta buat dihapus video itu karena katanya ada konten yang tidak senonoh lah, dibilang itu. Terus kan gue bingung ya, ini tidak senonohnya kayak gimana, menit keberapa dia nggak ngejelasin. Bener. Dan akhirnya dia ngomel-ngomel, ya udah gue hapus aja. Dia masih ngomel, terus gue bilang, ya kakak udah nggak berhak lagi buat ngomel karena kontennya udah saya hapus. Udah saya hapus dan udah nggak ada lagi di HP gue juga. Karena gue juga kesel. Maksud gue udah izin kan? Iya sih benar. Pasti udah izin di udah awal. izin. Terus juga kalau misalnya ini buat teman-teman yang mungkin ketemu gue, kalaupun ada konten gue atau nanti videonya ada hal yang mungkin kurang berkenan, bilang aja ke gue, nggak usah marah-marah gitu loh. Ada hal yang perlu apa ya diomongin dengan baik-baik dan ada yang perlu yang digas. Tapi hal-hal kayak gitu nggak perlu digasin sih. Iya, Baik-baik aja gitu ngomongnya. Karena gue juga di sini fotoin kalian juga ikhlas, nggak ada minta uang sepeser pun gitu. Jadi kalau misalnya ada konten yang kurang menyenangkan ya tinggal bilang aja, nggak usah marah-marah. Terus abis dari situ, apa karena mungkin konten lu yang moto-motoin orang random, ya street fotografi itu menarik orang-orang untuk membayar lu? Fotoin kayak wedding dong ya? Lu baru ambil ya, Mas? Banyak sih sekarang. Oh, apa aja? Sekarang sih udah merambah ke wedding, pre-wedding, foto pre-wed. wisuda. Oh iya, foto wisuda benar. Lupa. Apa namanya? Kitanan? Belum. Enggak. Jangan dong. Enggak. Tapi kalau ada foto kitanan kan ada acara kayak pestanya kan? Iya. Yes. Gua sih sekarang fotografer berusaha buat merambah semuanya ya. Oh iya. Berusaha buat merambah semuanya biar pengalaman gue semakin banyak gitu loh. Dan alhamdulillah ketika gue bikin konten ini udah lumayan banyak sih orang yang nggak kenal tiba-tiba nge-DM. Oh iya. Buat Kak ini jasa fotonya berapa nih buat wedding misalnya. Gue tadi juga alhamdulillah dapat nih DM dari orang yang gue nggak kenal. Dia pengen foto gitu loh. Ya udah gue jelasin sekian gitu. Jadi alhamdulillah dengan konten ini peluang gue jadi fotografer semakin luas sih gitu. Mungkin emang rezeki lu di situ, Mas. Mudah-mudahan. Pernah ada yang minta lu buat foto tapi foto aneh-aneh gak sih? Foto ronsen gitu? Enggak. Agak aneh ya. Bukan agak aneh, aneh banget sih itu foto ronsen. Nggak pernah yang sampai Enggak sampai aneh-aneh ya. aneh-aneh, nggak pernah karena Atau ya, banyak permintaan dari si customernya? paling mereka cuman, Kak boleh nggak sih gayanya kayak gini? Ya udah boleh. Oh. Cuman sekedar gaya kayak foto foto wedding tuh kayak gini dia maunya gini, ya udah nggak apa-apa, ikutin aja kalau soal itu. Tapi kalau buat foto yang gayanya aneh-aneh belum ada sih alhamdulillah sampai sekarang. Atau kayak kayak udah difoto nih, ngedatengin foto private atau apalah, ngedatengin, Mas kok aku gendutan nih? Nah, pernah nggak dapetin yang kayak gitu, Mas? Alhamdulillah nggak pernah juga. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kalau nextnya ibarat kata ada customer yang kayak gitu, apa jawaban Anda? Agak bingung sih jawabnya kayak gimana, cuman kan karena yang gue fotoin kan lo, Iya sih. ya cerminannya ya lo. Masa gue harus ubah? Karena kalau apa namanya konsepnya itu foto wedding, gue nggak bisa ngejamin dia itu bisa merubah total karena kan konsep foto dan editing itu tidak mengubah, Iya, betul. tidak mengubah tapi menyempurnakan, Betul. gitu loh. Jadi gue lebih suka foto itu
sedemikian rupa biar lebih natural dan lebih apa namanya mengeksplor dari warnanya, dari apa namanya teksturnya. Gue pengen mengeksplor itu daripada harus mengubah bentuk-bentuk yang gue rasa itu malah menghilangkan esensi dari lu sendiri yang gue foto gitu. Betul. Tanpa menghilangkan satu bagian dari objeknya. Iya, Ya gitu. benar. Tapi dengan lu fotografer gini mas, ilmu pertanian lu Iya sih. gimana? Agak Apakah terbuang sih. jomplang? Apakah dilupakan atau di skip dulu, divakum dulu? Apa tetap dipelajari? Kalau sekarang sih kayaknya di skip dulu sih karena memang belum kepake apapun. Iya. Dan juga teman-teman di luar sana juga yang teman seangkatan banyak yang kerja di dia pertanian cuman kerjanya agak jauh dari jurusan itu. jurusan ya? tersebut. Ada yang kerja di Gramedia, ada yang kerjanya di perkapalan, kan itu lumayan jauh ya. Jadi gue juga berusaha buat pengen sih sebenarnya buat fokus lagi ke pertanian, cuman gue mikir lagi kayak gimana buat mengembangkan pertanian lagi karena harus dimulai lagi dari awal. ya bisa Gitu. dibilang begitu sih. Le, jangan dimatiin, nyalain. Oke lanjut. Sorry udah. Tidak apa-apa. Ini bukannya dia yang bertamu, tapi gue yang bertamu kepada dia. Lagi-lagi loh, kalau misalkan gue bikin video sama dia, kenapa gue yang bertamu ke dia ya? Padahal ini konten gue loh, astagfirullahaladzim. Aneh emang. Ya Allah. Tapi waktu pas awal-awal ya kamera segala macam, budgetnya gede kan mas? Pasti gede. Sampai Gede. sekarang pun istilahnya gimana ya? Ketika gua dapet bayaran dari foto, ya prioritas gua adalah mengupgrade dari gear gua atau alat-alat gua. Bener. Itu sih. Sampai sekarang masih terus nabung sih buat beli gear. Rencananya pengen beli gimbal sekarang. Karena ya buat apa namanya? Kerjaan-kerjaan misalnya kalau videographer itu kan kadang juga butuh stabilisasi video. Jadi gua butuh. Jadi sekarang lagi ngumpulin uang udah buat itu. Waktu itu juga ada yang nawarin foto di diskotik. Iya. Tapi diambil? Enggak. Kenapa ya? Bukannya nggak diambil sih, dia nggak nawarin lagi, cuman pernah nggak sih Tapi- foto di diskotik? Kata gua belum pernah, udah nggak dibalas. Kenapa waktu itu, kalau misalkan andai kata lu waktu itu bilang pernah, lu bakal si orang itu pasti bakal nawarin lagi dong? Iya. Dan lu bakal ngambil gak? Kayaknya gua bakal ambil. Bakal ambil? Sekali lagi buat jadiin pembelajaran gua. Iya, pembelajaran Nah, pengalaman. gitu. Betul. Nantinya kalau misalnya kayaknya nggak cocok nih foto di diskotik, nah gue bisa jadiin itu referensi gitu. Oke mas, mungkin itu aja kali ya videonya. Oke. Dan terakhir, karena ngobrol kali ini beda ya dari episode sebelumnya, Mas Gin akan memberikan sebuah quotes of the day. Idi. Silakan Mas Gin. Seriusan? Iya. Masih quotes? Ya. Mungkin buat yang poin pertama sih ya, tentang percintaan. Idi. Karena itu doang yang gue pikirin sekarang, sumpah. Enggak, kenapa? Ya udah ini seru nih. Kenapa ya? Seru Kenapa sih. masalah cinta itu kenapa? Ya yang tadi gue sebutin. Iya kenapa? Kenapa jadi overthinking? Ya mungkin guanya aja yang terlalu memikirkan cewek itu. Gitu. Padahal dia belum pernah. Jangan Gue dipikir. belum pernah ngutarain, tapi gue kayak apa yang gue lakuin tuh mikirin dia. Kayak hari ini gue ngelakuin A, dia suka nggak sih sama yang gue lakuin? Oke. Gitu loh. Gue ngelakuin B, dia suka nggak sih gue ngelakuin B? Gitu. Oh. Itulah yang membuat gue terkurung di di ruang dimana gue nggak bisa keluar dari ikatan tersebut. Gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya interest kayak gue, yang suka mendem-mendem kayak gini, ya kalau bisa lupain aja sih. Coba buat berkarya lagi, apapun itu, jangan mikirin tentang percintaan dulu, apalagi lu masih beban keluarga gitu loh. Kalau lu udah bukan beban keluarga ya terserah sih, tapi kalau lu masih kesana sini pakai duit orang tua segala macem, ya lu coba buat explore diri dulu aja gitu, biar lu nggak ke distract ke depannya dengan percintaan yang segala macem lah. Betul. Gitu. Karena pada hakikatnya cinta itu buta, tapi cinta tahu mana motor mana mobil. Oke teman-teman. Bisa. Gue jadi ikut bikin quotes juga. Oke teman-teman, mungkin sekian video ngobrol bareng Bilal bersama Mas Ginen. Nanti kemungkinan sih akan ada video ngobrol berikutnya ya, tapi ya adalah gitu. Nanti kejutan lah.
Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk video-video berikutnya. Kalau mau subscribe channelnya dia juga boleh nih. Udah nggak update Masih tapi. udah nggak update ya Udah emang. nggak update tapi. Atau follow Instagramnya, TikToknya juga nanti ada di bawah, gue share. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.